Oke Brozon, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin memasang subwoofer ya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jadi cara memasukkan kabel AWG 8 ya, standarnya pakai AWG 8 ke dalam mobil. Itu biasanya di mobil Innova ya. Kalau saya punyanya mobil Innova, itu ada model seperti ini. Nah, ini saya masih ada satu lagi tidak terpakai. Ini yang sudah terpakai seperti itu. Ini sisi sebelah kiri, yang ini sebelah kanan sepertinya sudah full. Sebentar saya cari. Nah, itu di bawah kelihatan ini sudah terpakai kiri kanannya full ya, sudah terpakai full. Jadi satu-satunya jalan ini udah pakai buat grounding, jadi saya akan pakai yang ini. Jadi ujungnya akan saya gunting. Oke, karetnya sudah saya potong ya, karetnya sudah saya potong. Terus kemudian nih kabelnya sudah saya masukkan, tekan aja masukkan. Nah, nanti baru kita lihat dari sisi sananya. Ini sudah masuk. Nah, itu sudah masuk. Ini akan digunakan untuk power sub ya. Ini gampang sekali tuh, masuk tanpa ada halangan. Mari kita coba masuk ke dalam. Jadi kabel merahnya sudah sampai ke penumpang sebelah kiri depan ya. Nantinya saya akan plannya adalah ke sini, jalur tengah berbarengan dengan kabel RCA dari head unit dan juga kabel remote dari head unit ya. Masuk ke sini, terus kemudian keluar ke bawah jok yang sebelah sini. Oke. Jadi sekarang saya mau bongkar ini head unit. Sudah saya pernah jelaskan juga pada saat pemasangan TV plafon. Namun yang ini, konsol tengah ini belum ya. Nanti saya akan kasih tahu cara bongkar yang ininya. Oke, untuk yang cara yang pertama untuk membongkar ini adalah barang-barang itu kita pindahkan dulu ke sana ya. Kemudian ini persneling, ini bisa dibuka berlawanan arah jarum jam ya. Ini dibuka, ini nah, kayak seperti ini. Kemudian ini sepertinya bisa dilepas. Ini bentar ya. Ya, ini bisa dilepas seperti ini caranya. Biar untuk ngelepas ini ya lebih mudah tuh. Ini posisinya di tengah, tangan kita begini, kemudian tarik ke atas. Nah, ini kebuka. Nah, dia ini buka ya. Ini tinggal ditarik, persneling lewat, itu dia. Itu dia caranya. Jadi itu nanti jalur kabel saya lewatin ke sini tuh ya, ke bagian tengah, terus keluar lewat situ. Oke, saya tarik dulu kabelnya. Oke, untuk jalur kabel yang dari depan tadi ini sudah saya selipkan ke situ ya, di bawah karpet. Terus kemudian di antara peredam nih, glass wool ya, antara kulit ini dan peredam saya selipkan di situ, antara situ masuk ke sini, kemudian keluar sini. Nah, sekarang kita bongkar head unit dulu untuk pasang kabel RCA dan juga kabel remote-nya untuk ke subwoofer-nya ya. Hujan deras Brozon, tapi tidak apa-apa, kita kerja di dalam mobil. Sorry agak berisik. Jadi ini head unit yang saya punya, head unit Pioneer ya, AVH kalau nggak salah serinya 8750 deh.
DVD Bluetooth. Nah, ini ada subwoofer right, subwoofer left. Ini ada rear right, rear left, front right, front left. Jadi kita pakainya yang ini ya, subwoofer right sama subwoofer left. Ini yang kita colok RCA. Terus kemudian untuk apa namanya, ini untuk video kamera belakang. Ini kalau misalkan punya tuner Pioneer, coloknya ke sini. Ini video in dari TV tuner ya. Saya punya TV tuner Asuka digital, di situ taruhnya. V out ini ya ke TV plafon yang kemarin. Cek videonya di sebelah sini. Terus kemudian nih untuk audio in ya, left in, left out, right in, left in, right in. Ini untuk USB. Jadi kita pasang RCA-nya di sebelah sini. Nah, untuk kabel apa namanya, remote-nya itu sebentar. Nah, kabel remote-nya itu warnanya biru strip putih. Ini ya. Ini ada tulisan remote control. Nah, ini biru strip putih. Oke. Itu kita pasang. Jadi dari kabel head unit untuk ke subwoofer ada satu. Kita jumper ke sini, kemudian RCA-nya colok ke subwoofer sini. Oke. Oke, untuk kabel RCA-nya saya pilih yang merek ini ya, Fox ya. Kebetulan di toko cuma ada merek ini. Kemudian 1 meter, 3 meter, dan 5 meter. Tidak ada 2 meter, padahal saya butuhnya 2 meter, tapi it's okay lah. Kalau mau custom mendingan beli kabel sendiri. Oke, ini kabelnya merek Fox ya. 2 channel, kemudian 3 meter, 9,84 feet kalau di US ya. Ini katanya bagus. Mari kita buka. Oke, ini bentuk kabelnya ya. Cukup bagus kualitas bahannya. Mudah-mudahan bagus juga untuk kualitas transfer audionya. Oke, ini kita masukkan ke dalam sini. Terus kemudian kita ambil dari bawah. Oke, kabel RCA nya sudah kita setting ya. Ini kemudian kabel remote, ini kabel remote ini sudah saya jumper juga di sini. Warna kabelnya warna biru. Kemudian sudah saya turunkan ke sini. Jadi sini ada 3 ya. Sorry nggak kelihatan, itu kabel merah, biru, sama RCA ya. Sini, kemudian keluar ke sini nih. Merah, biru, sama kabel RCA nih ya. Oke, mari kita apa namanya, selesaikan dulu head unitnya biar rapih. Ini saya mau pasang dulu. Oke, setelah terkoneksi semua, cukup straightforward ya. Ini LR RCA taruh di sini. Kemudian plusnya itu di 12 volt. Yang jalur dari depan aki plus itu langsung ke 12 volt. Kemudian yang tengah itu remote ya. Sorry nggak kelihatan. Tulisannya remote. Yang sebelah paling kanan yang ada tulisan inputnya itu, di bawahnya itu ground. Jadi ground itu terserah mau coloknya kemana. Kalau saya colok ke body terdekat, groundnya situ. Oke, auto startnya itu di on ya, karena kita pakai remote, jadi auto startnya di on. Kemudian settingan saya biasanya gain sama bass boostnya itu saya kasih setengah, jadi setengah aja gainnya, bass boostnya juga setengah. Low pass filter saya pentokin ke 150 Hz. Kenapa? Karena saya mau dari crossovernya dari head unit saya. Jadi head unit saya itu udah support crossover. Terus kemudian subsonicnya ke angka berapa ini? Jam 9, jam 10 lah ini.
Oke, ini settingannya, ini belum nyala ya. Kemudian kalau di Innova tidak bisa langsung masukin begini, jadi harus kepalanya dulu ngakalinnya. Setelah kepalanya baru diputar seperti itu. Nah, jadi rapi. Oke, selanjutnya setelah semua tersambung di dalam ya, semua tersambung, terus kemudian ini kabelnya. Nah, ini harus ada fuse ya. Fuse ini untuk proteksi kalau misalkan ada apa-apa di subwoofernya, dia akan putus di sini. Walaupun di subwoofernya ada fuse juga, ini juga kita proteksi dengan fuse ya. Terus kemudian kalau ngikutin aturan kompetisi, ini dari jarak kutub plusnya aki ke fuse itu ada aturannya, kurang lebih 15 cm atau sampai di bawah 35 atau 40 cm gitu, sejengkalan lah ya, kita ikutin aja aturannya. Jadi posisinya seperti ini, pasang fuse nya sudah, terus kemudian baru yang terakhir kita mulai setting audionya. Oke, head unit yang saya pakai ini adalah Pioneer ya, AVH 5750, sorry ya, tadi salah, 5750 Bluetooth dengan DVD juga. Nah, saya baca di sini untuk kabel remote-nya ya, jadi selalu baca buku manualnya itu biru putih, terhubung dengan sistem kontrol terminal power M maksimal 300 mA 12 volt DC. Jadi itu kabel remote-nya ya, biru putih. Jadi tadi kalau kemarin ada stikernya di situ, kemudian saya colok biru dan putih. Ini yang saya pakai adalah Pioneer AVH X5750 BT, entah XL atau X saya lupa sih, tapi ada DVD-nya dan Bluetooth-nya. Oke, mari kita nyalakan kontak ACC. Oke, ini nyala. Terus kemudian sebelum menyalakan, untuk menyalakan subwoofer itu kalau di sini menunya adalah yang audio, terus ke bawah subwoofernya harus kita hidupkan ini ya, subwoofer on. Ini bisa dimatikan. Oh sorry, ini kondisinya masih nyala, jadi kita harus nyalakan. Saya kecilin dulu, takut copyright. Jadi ini kalau kita lihat settingannya, nah ini subwoofernya on ya, itu yang paling pertama. Jadi kita harus nyalakan subwoofernya. Kemudian yang kedua, biasanya settingannya adalah crossover. Nah, fungsi dari crossover itu adalah mengcut frekuensi. Jadi kalau saya mainannya, kalau subwoofer itu ini di 63 Hz. Jadi 63 Hz kira-kira di sini 63 Hz. Ini yang subwoofer ya. Ini 50 Hz. Kemudian kita geser, ini 80 Hz. Terus kemudian kalau saya lebih suka di apa namanya, sorry, ini sound, kemudian crossover, ya ini cross subwoofer saya turunin ke 63. Agak susah ya. Nah itu dia. Nah terus kemudian ini ada grafik turun ya, jadi 63 itu cut off nya, terus kemudian ada grafik turun kayak gini. Nah ini adalah sebenarnya tidak di 63 dia, tapi mulai dari 100 masih diterima tapi kecil, baru di cut sampai 63. Jadi sinyal dari 100 itu masuk juga sebenarnya. Nah kalau misalkan mau
pastinya kayak gini. Ini terus kita geser. Nah, ini juga bisa, tapi saya lebih suka settingan yang kayak tadi. Sini ke bawah, terus ini geser 63. Nextnya adalah front sama rear itu sama, kita taruh di sini ya, 100 Hz. Kemudian dB nya 6. Jadi untuk penyetingan audio itu sebenarnya kayak memilih istri ya. Masing-masing orang itu punya karakter yang disukainya masing-masing gitu loh. Tapi kita punya aturan standar. Biasanya subwoofer itu frekuensinya di bawah 80 Hz. Jadi setelah 80 Hz itu 81 sampai yang lainnya itu frekuensinya biasanya di handle oleh mid sama high. Jadi kalau yang low itu 80 ke bawah, itu standarnya. Jadi kalau pemilihan yang pertama harus cewek misalkan, yang kedua harus cantik, nah itu ada standar-standarnya lah. Oke, ini mari kita coba. Saya biasanya pakai, coba ini ya, kita gedein. Ya, itu dia bassnya cukup oke. Kalau mau coba lihat tanpa subwoofer, ini tanpa subwoofer, nah itu lebih merata ya. Oke, itu aja. Jadi mainannya ada di subwoofernya dinyalakan, kemudian crossovernya kalau bisa dinyalakan, makanya settingan dari subwoofernya crossovernya saya tinggikan, dimentokin karena saya mau main crossover dari head unit saya. Terus yang paling menentukan juga adalah di sini time alignment ya. Jadi kalau di sini di Pioneer saya time alignmentnya saya nyalakan, terus kemudian posisi mendengarnya itu di seluruh. Jadi seakan-akan yang depan itu speaker kirinya jaraknya 145 cm, speaker kanan 145 cm. Jadi ini masing-masing juga sih. Kalau misalkan kalian mau dengerin sendiri ya tinggal diganti ke sini. Nah, ini front right ini. Atau kalau saya lebih suka semuanya bisa menikmati musik. Nah, subwoofer itu jaraknya 180 cm, lebih jauh. Kalau lebih dekat rasanya nanti terlalu boom, terlalu dekat. Ini settingan bawaannya Pioneer, saya suka. Jadi hasilnya seperti tadi. Saya pakainya time alignmentnya yang ini. Kalaupun Anda punya mic untuk setting auto EQ juga bisa sih, cuma saya nggak pakai. Bass boostnya saya nolin, loudnessnya saya low, automatic level controlnya mode 2. Ini settingan saya ya. Masing-masing orang seperti yang saya bilang punya settingannya masing-masing sendiri. Oke, itu saja cara setting subwoofer ya. Ini sudah oke, subwoofernya sudah nyala. Dominations, jadi itu engineering by Indonesia, tapi part-partnya part dari Cina, cuma oke. Jadi mantap. Ini kalau misalkan saya matikan subwoofernya itu lampunya juga mati, yaitu fungsi dari kabel remote. Jadi kayaknya fungsi kabel remote itu kan kabel remote 12 volt ya. 12 volt itu untuk menggerakkan relay dari subwoofer. Jadi subwoofer itu punya relay untuk menghidupkan mematikan. Nah, sumbernya dari remote sini 12 voltnya. Jadi dia nge-trigger bahwa subwoofer harus nyala atau harus mati sesuai dengan nyalanya head unit. Oke, itu aja. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Silahkan komentar di bawah jika mempunyai pertanyaan atau apapun itu. Tetap jaga kesehatan dan juga enjoy your life.